Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rivaldo Izra Kerpau selaku mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada kesempatan kali ini terkait tentang teori-teori kebenaran dalam ilmu filsafat. Ya. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia selalu berusaha untuk mencari kebenaran dalam hidupnya agar dirinya dapat diterima di lingkungannya atau di tempat mereka melakukan kegiatan bersosial. Nah, ada berbagai cara untuk memperoleh kebenaran. Di antaranya adalah dengan menggunakan rasional. Menggunakan rasio seperti para rasionalis atau bahkan melalui pengalaman hidup mereka itu sendiri. Nah, kemudian rasio yang mayoritas akan ditunjuk sebagai teori kebenaran di zaman dahulu. Nah, pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh manusia itu menciptakan sebuah prinsip yang kadang melebihi nalar pada umumnya, sehingga kejadian yang telah dialami tersebut dapat diartikan berbeda bagi setiap individu. Nah, tingkatan pengetahuan setiap individu akan menghasilkan tingkat kebenaran yang berbeda bagi individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, dalam hal mengetahui kebenaran indera itu merupakan struktur terendah. Nah, dan pengetahuan serta intuitif adalah merupakan struktur tertingginya. Ketika kita mencapai tingkat pengetahuan rasional ilmiah, manusia itu dapat melakukan penataan pada ilmu pengetahuannya agar lebih terstruktur dengan baik. Nah, teori tentang kebenaran menurut ilmu filsafat, dalam ilmu filsafat ini arti dari kebenaran sangat bergantung pada sudut pandang dari filosofis dan teoritis yang menjadi dasar-dasarnya. Nah, teori atau metode itu diperlukan dalam menguji sebuah kebenaran yang berguna sebagai penunjuk jalan bagi yang mengujinya. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui 5 teori berdasarkan ilmu filsafat. Ini yang pertama ada teori pragmatis dari Charles Peirce. Beliau mengatakan maksudnya teori yang ada dalam makalah beliau yang diberi judul How to Make Ideals Clear yang terbit pada tahun 1878 mengatakan bahwa kebenaran akan selalu berubah dan tergantung serta dapat dinilai lewat pengalaman selanjutnya. Nah, kebenaran mutlak, universal, berdiri sendiri dan tetap dinilai tidak ada oleh Charles. Nah, kemudian ada teori korespondensi. Nah, teori korespondensi merupakan teori yang memiliki pandangan tentang seluruh pernyataan dianggap benar jika berhubungan atau jika terhubung dengan fakta yang ada. Nah, sebuah ungkapan atau keputusan dikatakan benar jika terdapat fakta yang membuktikan kebenaran tersebut secara utuh. Nah, kemudian ada teori koherensi atau teori konsistensi. Nah, teori yang berasal dari 3 ilmuwan Spinoza, Bradley, dan Hegel ini menjelaskan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar jika suatu proposisi tersebut mempunyai keterkaitan dengan ide-ide dari proposisi sebelumnya yang dinilai benar. Nah, teori ini menyimpulkan bahwa kebenaran sebuah ilmu pengetahuan dapat diuji melalui kejadian masa lalu atau dengan melakukan pembuktian logis atau matematis.
Kemudian yang selanjutnya ada teori performatif. Nah, teori ini menyatakan bahwasanya kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Nah, kemudian selanjutnya ada teori konsensus. Teori kebenaran sebuah teori adalah jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai teori-teori kebenaran. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.